terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. 그래서 3차 월드컵부터는 비시스와 전세기 이번에 전세기 그러니까 팀이 또 이만큼 결과를 saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Reaksi Sintayong usai dipecat PSSI bikin terharu. Sintayong telah tuntas melatih timnas Indonesia. Mungkin baru pertama kali saya lihat pelatih timnas Indonesia menangis ya Mas, karena dia terharu. Kita kan sempat waktu penalti kedua itu sempat mau walk out ya kalau keluar gitu kan kan. Tapi anak-anak menunjukkan sikap yang positif ya, kita mau bermain dan alhamdulillahnya itu tidak terjadi gol. Dan kita duka pemain juga timnas Indonesia Sintayong gitu dipecat ya. PSSI, tangis Hernando hingga Marcelino kehilangan. Reaksi Sintayong usai dipecat PSSI bikin terharu. Sintayong telah tuntas melatih timnas Indonesia. PSSI telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) alias memecat Sintayong. Juru taktik Korea Selatan itu menyatakan bisa menerima keputusan PSSI. Dalam konferensi pers yang digelar PSSI hari ini, manajer timnas Indonesia Sumarji turut menyampaikan reaksi Sintayong yang disampaikan saat dirinya bertemu dengan pelatih asal Korsel itu tadi pagi. Pertemuan saya dengan Coach Shin, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, smooth, juga tidak ada apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Sintayong, ujarnya menjawab pertanyaan wartawan, Senin, 6 Januari 2024. Sumarji juga menyatakan bahwa Sintayong juga sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada PSSI, terutama atas kepercayaan yang diberikan PSSI kepada dirinya selama ini. Dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSSI kepada Soah Shin selama kurang lebih 5 tahun, lanjutnya. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa pelatih yang akrab dengan akronim ST itu diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia sebagai bagian dari evaluasi PSSI. Kami melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya resminya. Sintayong sudah melatih timnas Indonesia sejak 2020. Juru taktik 54 tahun itu berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari 174 menjadi 127 dunia. Berbagai pencapaian berhasil dibuat ST. Dia mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. ST juga mengantarkan timnas Indonesia U23 jadi semifinalis Piala Asia 2024. Garuda Muda bahkan nyaris menembus Olimpiade, tapi kalah dari Gini dalam babak akhir playoff. Prestasi terbaiknya sejauh ini yakni membawa Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu otomatis membawa Rizky Ridho CS mengunci tempat di putaran final Piala Asia 2027. Timnas Indonesia terbukti mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda masih berpeluang lolos ke pesta terakbar sepak bola dunia itu dengan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Salah satu pertandingan paling diingat adalah kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Merah Putih menang 2-0 lewat brace Marcelino Ferdinand, sekaligus mengakhiri hasil-hasil buruk menghadapi The Green Falcons. Kontrak STY sedianya masih berjalan hingga 2027. Dia menekan perpanjangan kontrak pada Juni 2024, tepat setelah memenuhi 2 target yang diberikan PSSI untuk lolos ke Piala Asia 2023 dan membawa timnas U23 ke perempat final Piala Asia U23. Duka pemain timnas Indonesia Shin Tae-yong dipecat PSSI, tangis Hernando hingga Marcelino kehilangan. Para pemain tim nasional timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit ditinggal oleh sang pelatih, Shin Tae-yong. Banyak dari mereka meluapkan kesedihan atas keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong. Adapun keputusan pemberhentian Shin Tae-yong dari jabatannya itu disampaikan Ketua PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Diketahui, Shin Tae-yong tercatat telah menangani timnas Indonesia dalam 110 laga termasuk memenangi 49 dan kalah dalam 40. Dengan demikian, Jay Itzes dan kawan-kawan tidak akan lagi didampingi oleh pelatih asal Korea Selatan itu dalam menghadapi pertandingan berikutnya. Melalui unggahan Instagram, Senin, Jay Itzes pun menyampaikan salam perpisahannya untuk Shin Tae-yong. Pelatih, terima kasih untuk kenangan yang telah kita buat bersama timnas. Kita membuat sejarah bersama dan saya sangat menghargai setiap momen yang kita punya, tulis Jay Itzes dalam bahasa Inggris. Pemain Venezia itu mengatakan bahwa dirinya mempercayai PSSI sebagai federasi pasti akan membuat keputusan yang tepat untuk timnas Indonesia. Meskipun ini dunia keras, saya percaya bahwa federasi akan selalu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan terbaik untuk negara, tulisnya lagi. Mari kita selalu bersama dan berjuang untuk mimpi kita. Kita Garuda, tutup Jay Itzes. Beberapa pemain lain, seperti penjaga gawang Hernando Ari turut menangis mendengar kabar pemecatan STY. Hernando mengenang pesan STY yang memberikannya semangat dan dukungan penuh untuk terus berkarir di timnas. Terima kasih coach, kalau bukan coach yang suruh saya berhenti latihan untuk operasi mungkin saya tidak bisa melangkah sejauh ini, ungkap pilu Hernando. Asnawi Mangkualam turut membagikan potret bersama Shin Tae-yong dengan lagu berjudul See You Again dari Wiz Khalifa, yang menggambarkan perpisahan. Kemudian, Adam Alis yang menuliskan kata Kamsahamnida untuk Shin Tae-yong, yang menandakan rasa terima kasihnya kepada sang pelatih. Hingga, Marcelino memberikan kalimat perpisahan berharap kembali bertemu pada pertandingan berikutnya pada Maret 2025 mendatang. Marcelino menguraikan rasa bangganya bisa bersama dalam timnas Indonesia ditukangi oleh STY selama 4 tahun. Bos hanya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan dan sampai jumpa di masa depan. Sampai jumpa di bulan Maret dan kita tetap bersama dalam tugas berikutnya, tulis Marcelino diterjemahkan dari bahasa Inggris. Sangat bangga bisa berbagi meja selama 4 bulan denganmu, aku seperti kehilangan duniaku, tandas Marcelino. PSSI resmi mengakhiri kontrak kerja Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat menggelar jumpa pers di Menara Dana Reksa Ruangan Aryanusa pada siang ini. Berikut isi pengumuman lengkapnya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengumumkan pengakhiran kontrak Shin Tae-yong sebagai kepala pelatih tim nasional Indonesia senior dan U23. Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan yang panjang dan matang serta evaluasi yang dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan Badan Tim Nasional secara menyeluruh terhadap performa tim dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. PSSI berterima kasih dan menghargai semua kontribusi yang telah diberikan bagi pembangunan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. PSSI berharap yang terbaik bagi Shin Tae-yong untuk kedepannya. Erick menyiratkan pemecatan Shin Tae-yong seharusnya telah dilakukan sejak jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Cina pada Oktober 2024 lalu. Erick Thohir menyebut keputusan untuk mengganti pelatih timnas Indonesia bukan keputusan tergesa-gesa. Kita sudah merasakan sebelum pertandingan Indonesia melawan Cina, cuma waktunya terlalu mepet yang terbaik ya hari ini. Karena kita punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan, karena kita juga tidak mau mengambil sebuah keputusan tentu keadaannya tidak baik, kata Erick Thohir.
Cuma dengan segala evaluasi waktu 2 bulan ini cukup tidak tergesa-gesa pada saat dinamika Indonesia melawah Cina, sambungnya. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengatakan, momen yang tepat untuk mengambil keputusan, terutama jika mempertimbangkan waktu yang tersedia. Sebelum pertandingan itu sudah terjadi dinamika cukup tinggi. Kalau itu dilakukan saat itu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu dekat, karena kita masih punya waktu 2,5 bulan, terangnya. Untuk itu, Erick Thohir mengatakan lebih baik berisiko daripada menyesal di kemudian hari. Resiko-resiko tetap ada tetapi kita lebih baik mengambil resiko daripada kita menyesal di kemudian hari, tuturnya. Salah satu kendala yang disinggung Erick yakni pola komunikasi antara Shin dan para pemain. Meski tidak memaparkan secara rinci, masalah komunikasi memang menjadi kendala yang selama ini dihadapi di Timnas Indonesia. Menurutnya, komunikasi yang tak berjalan baik, serta filosofi permainan dan taktik yang diterapkan. Dinamika di Timnas ini menjadi perhatian khusus dalam kami melakukan evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program lebih baik secara menyeluruh ke Timnas, ujar Erick Thohir. Diketahui, Shin Tae-yong memang menggunakan bahasa Korea Selatan selama melatih Timnas Indonesia. Ia dibantu penerjemah dan sejumlah asisten pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan. Kabar pemecatan tersebut telah sampai di telinga Shin Tae-yong setelah bertemu dengan manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sementara Erick Thohir menuturkan sudah menginterview 3 pelatih beserta asistennya. Karena tidak ada pelatih yang sempurna, memang salah satu kandidat yang interview itu, Patrick Kluivert, tegasnya. Saya juga diberi izin oleh Pak Presiden, selama 5 hari saya jualan di Eropa, dan menginterview mereka, terangnya.